Kenalkan sobat-sobat Totan ini, namanya Bobo dan Bobby. Kaulan mau kenalan juga sama kalian nih. Kaulan sampai keheranan tuh, diajak kenalan si Bobo kok malah cuek aja. Ngomong-ngomong, matamu yang mana ya? Kok nggak kelihatan sih? Harap maklum ya teman, si Bobo ini matanya ketutupan rambutnya. Oh iya, kenalkan, si Bobo ini adalah jenis anjing Old English Sheepdog. Dari namanya saja sudah ketahuan ya kalau ia berasal dari negerinya Ratu Elizabeth di Inggris. Si bongsor punya bulu-bulu yang tebal dan panjang, bahkan bulunya sampai menutupi matanya. Nah teman, bulu ini memang sengaja dipanjangkan hingga menutupi bagian mata si Bobo, sebab anjing jenis ini punya mata yang peka jika terkena sinar matahari. Nah, kalau satu lagi namanya Bobby. Teman-teman di rumah pasti sudah tahu dong ia jenis anjing apa? Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang memelihara sobat Totan ini? Yap, Toy Poodle. Mereka berdua ini tinggal di salah satu kebun binatang yang ada di Lembang, Jawa Barat. Dan ini Katoha, pelatih Bobo dan Bobby. Bobo dan Bobby ini memang biasa diajak Katoha untuk berinteraksi dengan pengunjung yang datang ke sini. Meskipun tidak dapat melihat dengan baik, di negara asalnya, anjing Old English Sheepdog bertugas sebagai anjing penggembala domba. Ia mengandalkan pendengaran langkah-langkah kaki domba saat menggembala. Nah, Otan penasaran nih sob, dengan mata yang ketutupan seperti ini, kamu bisa nggak ya menuruni tangga? Ayo kita mulai tantangannya, dimulai dari Bobby dulu ya. Katoha sudah menunggu di bawah. Ia akan memanggil Bobby untuk turun. Bobby, Bobby, Bobby. Ya, cakep sob. Nggak pakai waktu lama, si Bobby langsung melaksanakan perintah dari kipernya. Si Bobby lincah banget kalau cuma turunin tangga begini. Kecil. Oke, sekarang giliran Bobo ya. Bobo, ayo turun. Bobo. Bobo. Lah, kok mogok? Kenapa sob? Kamu takut ya? Bobo, kenapa sih nggak mau turun, Bu? Nah teman, si Bobo sepertinya memang sangat terbatas ya. Ia hanya bisa melihat ke arah bawah. Nah, Otan jadi penasaran nih, gimana ya kalau si Bobo bisa melihat dengan jelas? Kali ini Katoha akan mengikat rambutnya si Bobo teman. Nah tuh, udah kelihatan matanya. Wih, sabar sob. Ya ampun, si Bobo jadi girang banget bisa melihat dengan jelas. Katoha sampai kewalahan gitu mengendalikanmu sob. Harap maklum teman, si Bobo ini sebenarnya punya tenaga yang besar. Namun, keterbatasan dalam melihat membuatnya menjadi lambat dan bergerak sangat hati-hati. Oh iya teman, si Bobby ini usianya 4,5 tahun dan si Bobo 5 tahun. Dulu si Bobby adalah diadopsi dari shelter penyelamat anjing. Nah, sejak tinggal di sini, mereka berdua mulai bersahabat. Anjing poodle punya sifat yang sangat akrab dan mudah bersahabat. Pokoknya mereka berdua lengket deh kayak perangko. Teman-teman di rumah juga akrab kan dengan sahabat-sahabatnya? Cakep. Nah teman, si Bobo istirahat dulu ya. Kalau sudah menjelang sore, si Bobby dapat tugas khusus dari Katoha. Di sini tepatnya. Nah, kaulan jaga di depan kandang ya. Ayo, kalian penasaran kan mereka mau ngapain? Jadi teman, si Bobby sudah dilatih untuk menggiring kelinci ke dalam kandang. Wah, kalau ini sih Bobby paling suka. Ayo sob, coba cari di mana kelincinya berada. Wih, si Bobby larinya semangat 45 ya sob.
Nah, kelincinya juga gak kalah gesit larinya. Yeay, Bobby berhasil menggiring kelinci masuk ke kandang. Good job, Bobby. Cakep. Tenang teman, si Bobby nggak akan menyakiti atau menggigit kelinci kok. Ia sudah terlatih untuk menggiring kelinci ke dalam kandang. Sob, kelincinya masih ada yang lain di sana. Ayo coba cari. Nah, ngomongin soal lari, anjing poodle dapat mencapai kecepatan hingga 48 km per jam. Wah, cepat juga ya. Pantesan semua kelinci di sini dengan mudah digiring sama si Bobby. Sob, kok berhenti di situ? Ya ampun, rupanya si kelinci sudah kecapean lari teman. Jadi berhenti dulu. Kalau si Bobby sih kayak nggak ada capeknya ya. Gimana sob? Mission accomplished ya. Alias semua kelinci sudah masuk kandang kan? Cakep. Teman, sobat Otan yang ini juga nggak kalah keren loh. Check it out. Sepertinya sobat satu ini sudah siap. Matanya menatap penuh keyakinan. Kalau soal kekuatannya, tak perlu diragukan lagi. Ya, ia melompat dengan mantap. Hup, pegangannya mantap. Langkahnya cepat. Wush, wush. Ayo sob, Otan yakin kamu berhasil. Ya, sedikit lagi. Dan berhasil. Kau memang handal dan jempolan. Sekarang kamu dapat menikmati hasil jerih payahmu, sob. Ini bukan lomba panjat pinang beneran ya, teman. Ini juga adalah cara para kiper atau perawat di sini melatih para satwa. Para kiper di sini sih menyebutnya enrichment atau pengayaan. Ini adalah cara melatih satwa agar tetap memiliki kemampuan dan naluri hewan liarnya. Dengan terus berlatih, satwa di penangkaran akan mampu semakin terampil dan mampu bertahan di alam liar kelak. Ngomong-ngomong, teman di rumah tahu nggak ini hewan apa? Musang? Ya jelas bukan. Tetot, masih salah. Masa nggak inget sih dengan wajah sobat Otan yang imut begini? Jawaban yang benar adalah kanguru. Iya, kalian nggak salah dengar, kanguru. Lebih tepatnya sih, ini adalah kanguru pohon. Kanguru pohon punya tubuh yang menunjangnya untuk memanjat dengan baik. Tangan dan kakinya cukup kekar untuk menahan bobotnya saat memanjat. Lagi pula, kukunya yang tajam mampu mencengkram dengan kuat. Si kanguru pohon juga ditunjang oleh ekor panjangnya yang berfungsi sebagai alat penyeimbang saat ia meniti di atas ketinggian pohon. Otan jadi penasaran. Kalau memanjat batang pohon kecil sih mungkin gampang. Tapi bagaimana kemampuannya ya kalau harus memanjat pada pohon yang punya lingkar besar, bahkan lingkar pohon yang tak sanggup ia peluk? Nah, sekarang agen Otan akan membuktikannya. Ayo Kak Yunik dan Kak Tio, kita langsung uji saja. Tuh, kalian lihat sendiri kan? Lingkar pohon ini sekitar 80 cm. Sepertinya ia kesulitan. Selain tak sanggup memeluk batangnya, permukaan kulit pohon ini juga cukup licin. Tuh kan, ia tak mampu bertahan dan malah jatuh. Si kanguru pohon jantan yang sudah dewasa biasa hidup menyendiri alias soliter.
Biasanya, ia akan marah atau beringas saat ada pejantan lain yang datang mendekat di pohon yang sama. Siapa yang mau semangka? Ini si Otan juga mau banget. Sob, Otan bawain kamu hadiah nih. Buh, lihat makanan langsung mangap aja. Sabar dulu dong, gak semudah itu sobat. Kalau mau dapat semangka, harus ada usaha dulu ya. Kali ini, Paman Yana mau ngajakin si Bingo dan Septi main dulu teman. Ini supaya mereka aktif bergerak. Ayo sob, coba ambil. Kejar semangkanya. Ayo kesini sob. Sedikit lagi. Wih, demi semangka si Kudanil gak pantang menyerah ya. Ia ikuti terus kemana arah larinya si semangka. Tapi sepertinya si Bingo dan Septi udah gak sabaran mau santap semangkanya. Ayo, buka mulut yang lebar. Nyam 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 nyam. Cukup sekali gigitan aja, semangka langsung hancur berkeping-keping. Cakep. Apa? Masih kurang? Ya deh, Otan masih punya buah melon nih sob. Ayo buka mulut lagi yang lebar. Seger kan buahnya? Jadi ya, kalau cuma hancurin melon atau semangka gini mah kecil. Sepertinya Bingo dan Septi gak rela kalau buah-buahannya bersisa. Sampai ludes gitu sob. Teman, apa sih yang kalian pikirkan kalau mendengar nama Sobat Otan ini? Apa? Besar? Terus? Berkulit tebal? Nah, ngomong-ngomong soal kulit tebal, Sobat Otan ini memang punya lapisan kulit setebal 6 cm loh. Otan jadi penasaran nih, dengan kulit setebal itu, kira-kira si Kudanil peka akan sentuhan gak ya? Kali ini si Paman Yana sudah mengambil beberapa helai bunga rumput. Ayo Paman, kita samperin si Bingo dan Septi yang lagi asik makan. Sekarang Paman Kiper akan menggelitiki si Kudanil. Shh, jangan berisik ya teman-teman. Ternyata si Bingo udah mulai merasa terganggu. Geli ya sob. Wah, mentang-mentang lagi asik makan sampai gak peduli gitu sob. Coba sekali lagi Paman. Nah, jadi terbukti ya teman-teman, kulit Kudanil ternyata tetap peka meski dengan sentuhan halus sekalipun. Cakep. Wah, lebar sekali mulutmu sob. Nah, sekarang saatnya sikat gigi. Saat membuka mulut, lebarnya bisa mencapai 1 meter loh teman. Paman Yana rutin menyikat gigi Septi dan Bingo. Dengan rajin disikat, gigi Sobat Otan ini akan terhindar dari lumut. Sobat Otan ini punya sepasang gigi seri besar di setiap rahangnya. Dan tentu saja gigi taring bawah yang sangat besar. Seperti gading, gigi ini terus tumbuh loh teman. Iya teman, Sobat Otan ini kan senang berlama-lama berendam di air. Nah, hal inilah yang bisa bikin gigi Kudanil lumutan. Jadi si Paman harus rajin-rajin sikatin deh. Ayo, Kudanil aja rajin sikat gigi. Masa kalian kalah? Nah teman, kenalkan, namanya kuda poni Shetland. Ngomong-ngomong soal mungil, kira-kira seberapa tinggi ya si poni ini bisa loncat?
Kalau begitu kita buktikan yuk. Rintangan pertama, kita coba dengan ketinggian 30 cm. Apakah si poni dapat melewatinya? Semangat poni! Dan dia mampu melewatinya! Yeay! Sekarang kita coba tantangan kedua. Otan kasih rintangan lebih tinggi dengan ketinggian 60 cm. Apakah dia masih mampu meloncatinya? Dan wah, dia langsung injak rem dan berhenti. Baiklah sob, nggak usah maksain. Kalau emang nggak sanggup, kamu berhenti saja daripada harus celaka. Teman, kalian tahu nggak? Kalau di Indonesia, hanya 4 kepolisian daerah saja yang memiliki unit satwa kuda. Selain Yogyakarta, ada juga di Polda Jawa Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Bali. Keren! Kuda polisi biasanya memiliki 4 fungsi, yakni patroli, pengendalian masyarakat, protokoler, dan search and rescue alias SAR. Tapi untuk kuda di Jogja ini baru bisa berfungsi untuk patroli saja. Patrolinya kalau nggak di Pantai Parangtritis ini, ya di Jalan Malioboro. Belum apa-apa udah ada yang minta diajak naik kuda tuh. Adik kecil ini kayaknya pengen tahu gimana rasanya naik kuda polisi. Semoga kalau kamu sudah besar nanti bisa gantiin Kanana dan Kak Yustika menunggangi kuda polisi ini. Amin. Teman, lihat deh, polwan dan kuda gagahnya ini langsung menarik perhatian para pengunjung Pantai Parangtritis. Mereka pada minta foto-foto tuh. Minta foto lagi. Lagi. Dan lagi. Wah, laris manis ya. Udah kayak artis papan tulis aja. Maksudnya artis papan atas. Hari ini, Otan mau memperkenalkan salah satu olahraga yang lagi ngetren. Yap, panahan berkuda. Bahasa kerennya, horseback archery. Nah, kalau penunggangnya ini, namanya Kak Ibnu Hadi Galang Saputra. Penampilannya mirip banget sama prajurit berkuda dari zaman kerajaan ya. Galang akan beraksi bersama sobat Otan si kuda jantan yang bernama Oscar. Oh ya teman, kalian jangan mengira olahraga seperti ini hanya untuk perang ya. Karena archery murni untuk olahraga. Archery merupakan gabungan 2 jenis olahraga, yaitu olahraga memanah dengan berkuda. Teman, meski usianya belum genap 13 tahun, Kak Galang berhasil menjadi juara 3 perlombaan panahan berkuda level nasional loh. Keren kan? Aduh, Otan merasa bagaikan remahan rempeyek ya jika dibandingkan nama Kak Galang. Saat ini, Otan sedang berada di salah satu tempat berlatih panahan berkuda di kawasan Jakarta. Namanya Daku Horseback Archery Sports Club. Di
Disinilah kuda-kuda jantan seperti Oscar dirawat dan dilatih kemampuannya supaya bisa beradaptasi dengan penunggangnya. Ternyata di Indonesia belum banyak loh kuda panahan seperti si Oscar ini. Sehingga seekor kuda bisa dipergunakan oleh beberapa atlet pemanah.